Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 5 November. Saya mengajak dan mengundang pada Sabtu Imam ini untuk mendoakan para imam dan calon imam dimanapun mereka berada. Semoga dalam Sabtu Imam ini, para imam dan juga para calon imam selalu memperoleh kesehatan, sukacita, kesetiaan, dan ketekunan di dalam setiap tugas dan pelayanan. Dan hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan pada Inspirasi Sabda Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Dan satu ayat nanti kita pakai untuk kita renungkan bersama. Mari kita menyiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan puji bagimu Tuhan atas anugerah yang Kau berikan pada kami. Semoga kami Kau mampukan untuk menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Dan satu ayat yang kita renungkan berbunyi demikian. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Ibu, bapak, dan saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berbicara tentang mamon, tentang kesetiaan, tentang bagaimana membangun sebuah pondasi dasar kerajaan Allah yang mana dimulai dari hal yang kecil dan sederhana, ketekunan dan kesetiaan. Mamon melambangkan kekayaan, harta, atau bahkan uang. Ia disebut tidak jujur sebab serupa dengan menghimpun yang berlawanan dengan kehendak Allah. Mamon yang tidak jujur memang ada, dan tidak ada gunanya berpura-pura seolah-olah ia tidak ada. Masalah manusia ialah bukan apa yang harus dikerjakan, melainkan apa yang harus dikerjakan dengan mamon. Maka Yesus menghimbau supaya kita semua yang secara bodoh menghimpun harta demi miliknya menjadi manusia baru, berbagi hartanya. Mamon yang tidak jujur adalah berhala, benda-benda palsu, sebab tidak memperkaya manusia di hadapan Allah. Mamon adalah harta yang merusak kehidupan, lalu dicuri pada saat manusia harus meninggalkan dunia ini. Harta yang sejati sebenarnya adalah hidup manusia itu sendiri, hidup sebagai anak-anak Allah, dan relasi kasih dengan Bapa yang tidak pernah menghimpun, tetapi selalu siap dan nyata-nyata senantiasa berbagi kepada kita. Kalau hari ini kita bicara tentang mamon yang tidak jujur, berarti kita diajak untuk membangun kejujuran di dalam hidup. Bahwa mamon memang ada, harta duniawi memang ada, tetapi sekali lagi itu adalah sarana, bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah satu, yakni mengabdi Allah. Maka pengabdian kita kepada Allah itu bisa dibantu oleh berbagai macam cara dan sarana. Dan salah satu sarana itu adalah mamon. Maka menjadi undangan yang jelas bagi kita. Ketika kita dipercaya untuk mengelola mamon, rezeki, harta duniawi, harta benda yang kita miliki saat ini, sekali lagi itu bukan tujuan. Itu adalah sarana untuk mengabdi kepada Allah. Maka kita jangan sampai mengabdi kepada mamon. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, ketekunan, kesetiaan untuk mengabdi kepada Allah selalu memperoleh batu ujian, terutama salah satunya adalah mamon. Namun hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita tidak tergantung pada mamon, tetapi cara mengelola mamon itu untuk mengabdi kepada Allah. Maka mari kita mohon rahmat, semoga segala rezeki, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Allah
dengan cara mengabdi kepadanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup, tugas, dan perjuangan kita hari ini diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda semua dan berkah dalam.